Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rasa susah, rasa senang, rasa khawatir, marah, tak terkecuali rasa takut, itu kan sebenarnya hanyalah tamu. Perlakukan sebagaimana tamu harus diperlakukan. Kalau tamu itu sekiranya mengganggumu, ya suruh pergi saja. Jangan-jangan itu berasal dari persepsimu sendiri. Apakah kamu tidak merasa bahwa kamu telah menyinggung Tuhan dengan tidak menganggap eksistensinya? Saya Teras Cinta, respect untuk jenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita membuat satu hipotesa tentang kenapa orang itu takut. Ya. Ibu-ibu, kalau malam lewat kuburan takut enggak? Kuburannya 1 kilometer panjangnya nih. Ya, malam hari lagi jam 2 malam. Berani enggak lewat kuburan? Takut. Yang saya tanya, kenapa ibu takut? Oke. Nah, karena takut, jadi balik lagi kan? Nyari teman kan? Cari 5 orang sambil bawa genjring, bawa patroma. Genjringnya 2, tolal badru alaina, ya, sama patromaknya 3. Begitu dikawal 5 orang, masih takut nggak, Bu? Hah? Ditemani 5 orang, patromaknya 3, di depan, di belakang, di tengah, genjringnya 2, di samping kanan kiri. Masih takut nggak? Hilang. Pertanyaan saya berikutnya, kenapa sekarang tidak takut? Apa sebabnya? Karena ada apa? Ada temannya. Ya kan begitu. Jadi kesimpulannya, kenapa orang itu takut? Berarti karena dia merasa. Oke, jelas. Nah, selanjutnya hipotesa saya lanjutkan lagi. Jadi ketika ada orang lain yang menemani kita, rasa takut itu hilang. Karena kita merasa ada yang melindungi. Betul gitu? Oke. Dugaan semacam itu akan saya kasihkan hipotesa berikutnya. Seniki lamun bener-bener ana macan temenanan. Kalau andekan ada macan bener-bener, wow, itu 5 orang yang mendampingi ibu ini pada lari masing-masing atau membela ibu? Berarti hilangnya rasa takut itu hanya pembohongan belaka, palsu semuanya itu. Atau pada akhirnya yang membela kita, yang mengaman kita tetap adalah Allah Subhanahu. Jelas? Itulah makanya Nabi tidak pernah takut, karena beliau selalu sadar dan merasakan selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata kuncinya. Jadi kapanpun, dimanapun, ketika kita merasa sendirian pasti merasa takut. Baru ditemani orang saja rasa takutnya sudah hilang. Padahal dia tidak akan membela kita. Apalagi yang kita yakini selalu bersama Allah. Maka keyakinan Kanjeng Nabi akan kebersamanya dengan Allah ini yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Paham, Bu? Nah, hadirin hadirat rahimakumullah.
Sehingga emosi takut ini sendiri menjadi satu pertanyaan selanjutnya. Takut itu apa sih sebetulnya? Ya. Dan kenapa orang itu takut? Begini. Lalu rasa takut itu kapan munculnya? Dan takutnya kepada siapa? Bagaimana untuk memanage rasa takut? Bagaimana mengatasinya? Nanti ini yang kita bahas. Supaya kita bisa uswah hasanah kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita secara filosofisnya tidak paham, ya nggak bisa. Begini, rasa takut itu sebetulnya kapan dia datang? Psikologi anak mengatakan bahwa seorang bayi yang baru lahir hanya dibekali dengan 2 emosi. Ini yang fitrah alaminya. Hanya 2 emosi, yaitu merasa nyaman dan tidak nyaman. Responnya, kalau nyaman dia tidur, kalau tidak nyaman dia nangis. Begitu disusuin dan nyaman, tidur. Nanti lapar lagi, nggak enak lagi, nangis juga. Kamarnya kurang ventilasi, ongkap, ya nangis juga. Itu. Jadi belum ada rasa takut. Nah, setelah bisa melihat, setelah bisa mendengar, ya, kalau kita kasih bergerak di mata, dia mengikuti, berarti dia sudah sudah bisa melihat. Kemudian kalau kita suarakan di sampingnya, dia nyelinguk, ya, berarti mata dan telinganya mulai berfungsi. Nah, baru setelah itu muncul rasa takut. Ini bagi para asatid, silakan, kalau enggak kurang yakin silakan baca psikologi anak. Nah, lalu rasa takut anak ini apa yang ditakuti? Juga hanya 2 rasa takut bayi itu. 1, takut jatuh. Yang kedua, takut ketika mendengar suara bising. Itu aja. Ya, selain itu tidak punya rasa takut. Saya mau cerita. Sejak kapan kita takut binatang buas? Tidak sejak kecil. Kita tidak pernah punya rasa takut. Kita takut orang? Tidak. Takut hantu? Tidak. Tidak ada yang ditakuti. Sebabnya kita takut sama ular karena ibunya mengatakan, awas hati-hati, nanti digigit ular, nantinya mati. Saya pengalaman pribadi, waktu masih ingat sekali itu. Saya Pak Haji Komar mainan kalajengking. Saya kagum melihat binatang yang buntutnya ngerkengkol gitu ke atas tuh, jungkit-jungkit gitu. Saya pegang-pegang, saya bermain-main. Tiba-tiba ada kakak saya yang kakak pertama, namanya Ibu Haji Sa'diyah. Dia menjerit luar biasa. Mainan apa ini? Wah, ini kalajengking. Ini namanya apa? Kalajengking, baru dengar saya tuh. Ya, ini kalau gigit bisa bengkak, bisa sakit. Sejak itu baru saya tahu bahwa kalajengking itu binatang yang perlu ditakuti. Betul nggak? Bapak pernah nggak lihat anak-anak megang ular? Bapak lihat nggak anak-anak nyolokan dicolokan dicolok-colok gitu? Nggak ada yang ditakuti kok. Betul nggak? Jadi sejak kapan kita takut? Yang membuat kita takut itu orang tuanya, saudara-saudaranya, dan masyarakatnya. Iya. Ini yang kurang ajarnya kadang-kadang orang tua yang tidak berpendidikan. Yang anak suruh pulang maghrib sudah suruh pulang. Bukannya ditakut-takut kepada Allah, nanti Allah marah loh. Nanti kamu masuk neraka loh. Enggak, ikana WWK.
Jadi ternyata sejak kecil, tolong Pak Haji Komar nanti ikut membantu saya pada orang-orang tua itu, jangan nakuti anak-anak kepada hantu-hantu gitulah. Kepada Allah aja yang takut dong. Ya seperti itu. Dan memang itu efektif. Sampai ketika anak kita juga sudah larut malam belum tidur-tidur, itu paling efektif jam 10 belum tidur, kata ibunya. Kalau jam 11 itu datang wewe. Anak-anak yang belum tidur nanti dipeluk wewe. Langsung dia meluk ibunya dalam ketakutan. Jadi setiap hari anak itu tidur ditakut-takuti, pulang ditakut-takuti, mandi ditakut-takuti. Itulah sebabnya kita menjadi pemuda-pemuda penakut semuanya. Ya. Jadi pada akhirnya takut itu sesungguhnya sangat menyiksa sekali. Dan bahkan al-khauf atau rasa takut sesungguhnya bagaimana digambarkan oleh Al-Quran, takut itu apa dan bagaimana. Ini orang kalau takut, fobia, kalau awalnya takut setan, takut jin, nah kalau sudah takutnya nempel di apa jitok, bahasa Indonesia apa jitok ya? Oh jitok ya loh. Kalau sudah nempel di jitok itu melekat di sini, masuk kamar mandi takut, minta diantar. Ibu-ibu kalau anak-anak kecil kencing minta diantar nggak bu? Minta diantar nggak? Yang ada yang minta diantar, itu dia takut. Lampu dimatiin takut. Ini rasa takut ini kalau tidak segera kita selesaikan, lama-lama berkembang menjadi fobia, menjadi penyakit. Akhirnya makan tidak lahap, tidur tidak lahap, mikirin nggak jalan, meremang-remang, sampai akhirnya melihat wajah sendiri di cermin saja ketakutan, ketemu orang ketakutan. Segera hubungi psikiater. Ini sudah diambang bahaya. Kalau tidak nanti bisa akhirnya telanjang bulat, lari-lari di jalanan. Kalau sudah telanjang bulat di jalanan, dia menjadi manusia yang paling bahagia. Nggak mikirin dunia sih. Ya, tidak ada penderitaannya. Nah, jadi takut ini adalah satu emosi perasaan yang paling buruk sebetulnya, paling jahat, paling brengsek sesungguhnya. Dan hanya dua emosi dasar yang menyebabkan segala macam penyakit psikologi, psikopat itu sumbernya hanya dua, takut dan kecewa. Itulah makanya Allah selalu memberikan kabar gembira kepada kekasih-kekasihnya, yaitu inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Malam ini kita bahas takut saja, kecewa barangkali nggak cukup waktunya. Ya, takut saja. Takut ini sebetulnya emosi, perasaan yang paling buruk, yang paling jahat dan paling berbahaya, dan itu selalu melatar belakangi segala macam emosi kita ini. Di mana adanya? Kenapa kita gundah? Kenapa kita risau? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita panik? Kenapa kita galau? Kenapa kita ragu-ragu? Kenapa kita bimbang? Itu semuanya di belakang itu ada rasa takut yang tersembunyi. Takut yang tersembunyi. Itu salah. Nah ini Aflatun atau Plato, itu filosof Yunani kuno, sekitar 350 tahun sebelum Nabi Isa lahir.
itu dia menyalahkan dokter-dokter pada zaman itu. Saya kecewa, kenapa dokter itu mengobati orang sakit hanya fisiknya yang diobati, hanya badannya, tapi otaknya tidak diobati. Padahal sumbernya dari situ juga. Ya, sekarang orang baru paham setelah ada internet. Ternyata sebabnya ngehang, sebabnya itu datanya hilang, itu karena terlalu banyak virus di dalam softwarenya. Betul? Betul nggak? Ya itu. Ya, akhirnya ya, sembuhnya sementara. Nah itu. Kemudian jadi tidak mungkin ada badan sehat yang otaknya nggak sehat. Nggak mungkin juga otak sehat badannya tidak sehat. Makanya katakan Nabi, al-aqlu salim fi jismis salim. Otak yang sehat berada di yang badan yang. Kalau sedang sakit gigi bisa mikir nggak? Iya. Kalau kita sedang patah kaki di rumah sakit bisa mikir ya, biar kalian pada sakit lagi kena diare boro-boro mikir. Ya sebaliknya, badan yang sehat juga tidak mungkin kalau otaknya tidak sehat, bolak-balik semuanya. Maka jadi kata Plato ya diobati dua-duanya, ya otaknya diobati, ya fisiknya juga diobati. Seperti mata uang bolak-balik ya sama juga kan dua-duanya, balikin ya uang, balik sini uang.